Bapak Ibu, saudara-saudari, Sobat AM yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Seminari Tinggi Angin Mamiri. Bersama seluruh gereja hari ini, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita mengakui dan menyadari bahwa ada 3 kebutuhan pokok yang menjadi sangat penting dan mendasar dalam hidup kita, yang sering kita sebut sebagai sandang, pangan, dan papan. Namun pangan ini atau makanan menjadi hal yang sangat mendasar, yang paling mendasar. Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa makanan? Dan bagaimana mungkin kita bisa menikmati kehidupan yang indah ini tanpa tenaga, kekuatan, atau energi yang kita peroleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang juga mengingatkan kita kembali sebagai umat beriman akan makanan dan minuman yang tidak dapat binasa yang telah diberikan kepada kita. Makanan dan minuman yang senantiasa telah menyelamatkan kita dan membawa kita pada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Makanan dan minuman yang tidak dapat binasa itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan untuk kita dalam Ekaristi. Maka Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus menunjuk pada perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, kita menyadari bahwa Kristus hadir untuk memberikan dirinya bagi keselamatan umat manusia. Inilah yang kemudian kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi ini pula, kita diajak untuk menyadari kebersamaan, kesatuan kita dengan Yesus sendiri. Seperti dalam Injil hari ini, Yesus mengundang para muridnya untuk hadir dalam perjamuan bersama. Yesus hadir sebagai tuan rumah dan memberikan hidangan kepada para murid. Dalam kebersamaan kesatuan dengan Yesus ini, kita menyadari bahwa Yesus adalah kriteria satu-satunya hidup yang dikehendaki oleh Allah. Maka kesatuan dan kebersamaan Kristus dalam perayaan Ekaristi, kita diajak untuk senantiasa hidup seperti Kristus Yesus di dalam hidup bersama kita dengan orang lain, dengan memberikan kasih dan mampu hadir untuk berkorban bagi kehidupan orang lain. Inilah nilai yang sangat penting yang dapat kita petik. Yang kedua, kita juga diajak untuk menyadari dalam Ekaristi kebersamaan kesatuan kita dengan orang lain dalam satu tubuh, yakni gereja. Kesatuan kita sebagai umat beriman senantiasa harus dihidupi oleh semangat kasih itu sendiri. Dalam kebersamaan itu, kasih, saling melayani, saling membantu satu dengan yang lain adalah semangat yang harus hadir dalam hidup bersama. Karena itu, kita yang telah menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi harus senantiasa juga mampu hadir untuk mengorbankan diri kita, mampu hadir untuk memberikan kasih dalam kehidupan bersama untuk kehidupan orang lain. Inilah semangat yang harus hadir di dalam hidup kita sebagai umat beriman, sebagai orang yang telah bersatu dengan Yesus Kristus dalam Ekaristi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus hari ini senantiasa mengingatkan kita sebagai umat beriman bahwa kita telah dikenyangkan dengan makanan dan minuman yang tidak dapat binasa, yakni Yesus Kristus sendiri. Dan makanan dan minuman yang tidak dapat binasa itu senantiasa memberikan kekuatan
energi kepada kita untuk hadir sebagai saksi, untuk hadir sebagai Kristus yang lain dalam hidup bersama dengan orang lain, untuk memberikan kasih, melayani, dan memberikan sukacita kepada siapapun, kepada kehidupan orang lain yang kita jumpai dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.